pagi teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosiologi A hari ini akan mempresentasikan kepada kalian mengenai hasil dari penelitian kami, yaitu penelitian mengenai yang judulnya adalah menggali perspektif siswa terkait fenomena eksklusi sosial di SMA 39 Jakarta. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mari kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Kaisana Albiansyah. Saya Aisyah Ramadhani. Saya Ratu Eglan Trifanani. Saya Sakit Abdani. Saya Muhammad Muhammad. Oke, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalahnya ini, sekolah merupakan tempat pertama siswa untuk belajar berinteraksi dan bersosialisasi sebelum akhirnya terjun ke dunia nyata setelah saat dewasa nanti. Siswa dilatih untuk bisa beradaptasi secara sosial di lingkungan yang hampir setiap hari mereka datangi untuk menempuh pendidikan. Namun, tentu saja tidak semua siswa mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah. Biasanya ada beberapa siswa yang kesulitan dalam berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolahnya dan berujung dengan menutup diri atau mendapatkan ekspresi sosial dari lingkungan tersebut. Penelitian ini diadakan untuk mencari dan melihat perspektif siswa SMA Negeri 39 Jakarta yang mendapat ekspresi sosial dari lingkungan kelas tetapnya, serta melihat perspektif lain dari siswa teman kelasnya mengenai siswa tersebut, demi mencapai penyelesaian masalah sosial ini. Oke, apa yang ingin kita capai atau apa sebenarnya tujuan dan rumusan masalah dari penelitian kali ini? Tujuan kita itu ada dua, yaitu yang pertama kita ingin mencari tahu apa penyebab atau latar belakang dari siswa mendapatkan eksklusi sosial dari sisi siswa anak kelasnya itu atau teman dari siswa kelasnya tersebut. Yang kemudian kita ingin mencari tahu kira-kira apa saja dampak yang disebabkan atau yang dirasakan dari siswa kelas 11 itu yang di SMA 39 yang dikucilkan di lingkungannya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada cara pemilihannya. Jadi gimana cara kita milih narasumber itu? Awalnya kita nanya dulu kepada beberapa teman kita di kelasnya itu ada nggak sih seseorang atau kayak siswa yang dikucilkan. Terus abis itu kita mulai mewawancarai mereka. Lalu kami lalu kita mencari teman mereka secara acak dan meminta pendapatnya mengenai pergaulan yang ada di kelasnya atau terus tanggapan dia mengenai perilaku teman sekelasnya. Lalu untuk detail pelaksanaan penelitiannya, tempat penelitiannya tentu di SMA Negeri 9 Jakarta. Ruang lingkupnya adalah kelas 11. Waktu penelitian ini berdasar dari 16 sampai 21 November 2023 dan cara memperoleh datanya dengan proses wawancara. Oke, kita langsung masuk ke hasil penelitiannya nih. Jadi berdasarkan dari rumusan masalah tadi, kita ada dua bab yang dibahas dalam penelitian kali ini atau dua bagian. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang hal yang menyebabkan seorang siswa mendapatkan eksklusi sosial dari sisi teman kelasnya dari siswa tersebut. Nah, ternyata dari wawancara yang kita lakukan kepada 4 orang dari sisi siswa yang memiliki teman di kelasnya yang mendapatkan eksklusi sosial, di sini semuanya setuju bahwa hal utama atau penyebab utama seseorang itu mendapatkan eksklusi sosial adalah karena seseorang tersebut pertama menutup diri mereka atau bersifat pendiam terhadap orang lain, sehingga akhirnya teman-teman mereka di kelas itu tidak mau mencoba untuk mendekat dengan siswa tersebut. Nah, tentu saja beberapa dari temannya tersebut sudah mencoba melakukan pendekatan kepada teman-teman yang mendapatkan eksklusi sosial tersebut. Tapi di sini beberapa dari mereka berakhir dengan mendapatkan reaksi yang tidak sesuai dengan diharapkan, yaitu mereka hanya direspon seadanya oleh teman tersebut dan ketika mereka mencoba berinteraksi, mereka tidak mendapatkan respon yang ramah atau mereka direspon dengan biasa-biasa saja oleh teman tersebut. Lanjut. Nah, tentu saja karena pada akhirnya mereka dari teman-temannya itu tidak mendapatkan respon yang baik, jadi teman-teman dari anak yang mendapatkan eksklusi sosial ini akhirnya memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan untuk mendekati teman-teman anak-anak yang mendapatkan eksklusi sosial tersebut.
Nah, salah satu dari narasumber kami juga yang diwawancara mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang pada akhirnya melakukan pembulian kepada anak-anak yang mendapatkan eksklusi sosial tersebut. Dan siswa tersebut yang dibully tidak merespon apa-apa dan hanya diam saja dan menerima. Tentu saja dari sisi ini, hal tersebut sangat-sangat berdampak buruk bagi siswa, baik itu secara psikologis ataupun baik secara motivasi siswa dalam belajar. Apalagi ketika eksklusi sosial yang awalnya hanya mengucilkan seseorang berubah menjadi bullying, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada siswa tersebut. Nah, oke, lanjut ke bagian yang kedua. Di sini kita membahas tentang perspektif dari siswa yang mendapatkan eksklusi sosial. Kira-kira dalam bagian ini kita ingin menjelaskan apa sih dampak yang disebabkan dari penerimaan eksklusi sosial terhadap siswa tersebut gitu. Nah, di sini yang pertama tentu saja siswa yang mengalami eksklusi sosial itu biasanya tidak terlalu dekat dengan siswa di kelasnya, karena dari awal kan mereka dibilang pada awalnya mereka menutup diri kepada lingkungannya, dan ketika lingkungannya mencoba mendekat, mereka tidak terlalu merespon dengan baik, entah karena mungkin sifat mereka yang begitu atau mungkin karena ada beberapa faktor lain yang menyebabkan mereka menutup diri. Nah, di sini siswa yang mendapatkan eksklusi sosial cenderung tidak terlalu dekat dengan teman kelasnya. Siswa menjadi cenderung untuk berinteraksi dengan seadanya atau bahkan jarang berinteraksi sehingga akhirnya menciptakan jarak antara mereka dengan teman kelasnya. Seperti dalam pernyataan salah satu narasumber kita yang mengatakan bahwa ia tidak terlalu dekat dengan siswa di kelasnya karena dia tidak memiliki frekuensi atau tidak satu frekuensi dengan temannya. Kemudian yang kedua, siswa cenderung tidak memiliki teman dekat di kelas. Dari 4 narasumber yang kami wawancarai yang mendapatkan eksklusi sosial, 3 dari mereka itu mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai teman dekat di kelas. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan dari anak yang mendapatkan eksklusi sosial itu biasanya tidak memiliki teman dekat di kelas tetapnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena seperti tadi mereka tidak menemukan yang frekuensi atau mereka menutup diri dari lingkungannya. Terus yang ketiga, tidak memiliki rasa percaya diri di kelas. Maksudnya itu ketika siswa mendapatkan eksklusi sosial di lingkungan kelasnya, siswa ini cenderung berubah menjadi tidak percaya diri untuk tampil, ya introvert begitu, dan menunjukkan diri di kelasnya. Seperti pada salah satu pernyataan dari narasumber kami yang mengatakan bahwa dia tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman di kelasnya karena temannya sudah memiliki ruang lingkup pertemanan masing-masing atau circle, sehingga dia takut untuk bergabung. Lalu yang keempat, yaitu kesulitan dalam mendapatkan kelompok tugas. Jadi ketika kita mendapatkan eksklusi sosial, siswa tidak hanya berhadapan dengan kesulitan untuk mendapatkan teman dalam sosialisasi, namun siswa juga dihadapkan dengan kesulitan dalam belajar, yaitu ketika mereka dapat tugas untuk berkelompok. Kebanyakan narasumber kami mengaku bahwa mereka kesulitan dapat kelompok ketika anggota kelompoknya ditentukan sendiri oleh para siswa. Nah, terus yang terakhir, mereka itu kesulitan dalam bergaul dengan siswa di kelas. Jadi mereka ini tuh sulit bergaul karena dari awal mereka itu sudah menutup diri, entah karena sifat atau karena hal lain, atau tidak percaya diri atau tidak punya teman dekat yang sefrekuensi. Jadi mereka tidak mudah bergaul di kelasnya gitu. Seperti pernyataan dari narasumber kami yang mengatakan bahwa dia malas untuk berinteraksi dengan teman kelasnya, meskipun terkadang teman kelasnya memberikan respon positif terhadap dia. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian kami, eksklusi sosial terjadi pada siswa biasanya disebabkan karena dari awal siswa tersebut mencoba memisahkan dirinya sendiri dan menutup diri dari lingkungan, entah karena mereka merasa tidak nyaman ataupun diakibatkan oleh hal lain. Eksklusi sosial ini tentu saja dapat berdampak pada siswa secara psikologis, apalagi ketika eksklusi sosial ini berubah menjadi bullying kepada siswa yang mendapat eksklusi sosial. Oke, selanjutnya ada rekomendasi penyelesaian masalah dari kami. Yang pertama, untuk siswa yang mengalami eksklusi sosial tersebut, kami menyarankan untuk siswa yang mengalami eksklusi sosial tersebut seharusnya dapat lebih berani untuk mencoba mendekatkan diri kepada lingkungan kelasnya, karena mungkin masih ada beberapa teman yang ingin berteman dengan kalian, namun terhalangi dengan sikap tertutup kalian. Lalu untuk teman sekelasnya, sebagai teman sekelasnya, sudah seharusnya tetap mencoba merangkul siswa yang mendapat eksklusi sosial tersebut, agar perlahan siswa tersebut
tersebut dapat membuka hatinya dan menaruh kepercayaan kepada kalian, serta dapat menjalin pertemanan yang baik dan menciptakan pertemanan di kelas yang aman dan nyaman bagi siapapun. Lalu yang terakhir untuk guru, guru dalam penelitian kali ini dapat berperan sebagai jembatan penghubung para siswa dalam menjalin hubungan pertemanan di sekolah. Guru harus terus menciptakan lingkungan belajar yang adil dan nyaman, terutama dalam memberikan tugas berkelompok agar tidak ada siswa yang merasa tertinggal atau terkucilkan dalam sebuah lingkungan kelas. Oke, jadi untuk dokumentasi dari penelitian kami, mungkin sekian presentasi dari kami. Tujuan, kalau misalkan teman-teman masih mungkin tidak terlalu nangkap penelitian kali ini untuk apa, jadi intinya kami melakukan penelitian ini untuk mencari kira-kira ada nggak sih anak-anak yang mendapatkan eksklusi sosial dan kira-kira apa saja dampaknya. Dan melihat dari dampak dari penelitian tadi, hal tersebut tentu saja berpengaruh kepada siswa secara pribadi dan juga ketika siswa itu terpengaruh secara pribadi atau psikologisnya, tentu saja hal tersebut juga akan berpengaruh kepada siswa ketika mereka melakukan pembelajaran. Dan di sini tujuan kami adalah untuk memberikan solusi bagaimana pada akhirnya kita dapat menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman dan juga aman kepada siswa untuk belajar. Oke, sekian mungkin dari kelompok 2 dan 3 yang ingin ditanyakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.